Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Satria dengan NPM 21411095 dari kelas Manajemen 21 Gabungan. Di sini saya akan memaparkan materi pembelajaran tentang pelaporan berkelanjutan atau sustainability reporting. Apa itu pelaporan berkelanjutan? Adalah proses komunikasi resmi yang digunakan oleh organisasi untuk menginformasikan pemangku kepentingan atau bisa disebut stakeholder tentang kinerja sosial, lingkungan, dan ekonomi mereka. Tujuan utamanya adalah membantu organisasi menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan memenuhi tanggung jawab sosial mereka. Yang kedua, kenapa pelaporan berkelanjutan penting? Pelaporan berkelanjutan memberikan transparansi kepada pemangku kepentingan tentang praktik bisnis dan dampaknya pada masyarakat dan lingkungan. Meningkatkan reputasi perusahaan, daya tarik investor, dan memenuhi regulasi yang semakin ketat. Materi selanjutnya, konsep dasar pelaporan berkelanjutan. Yang pertama, komponen pelaporan berkelanjutan. Pelaporan berkelanjutan mencakup 3 dimensi utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Ini mencakup laporan tentang keuangan, dampak lingkungan, hak asasi manusia, keberagaman, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang kedua, ada pemangku kepentingan atau bisa disebut stakeholder. Pemangku kepentingan adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam kinerja dan dampak perusahaan. Mereka termasuk pemegang saham, karyawan, masyarakat, dan pihak-pihak lain yang terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Materi selanjutnya adalah proses pelaporan berkelanjutan. Yang pertama, ada pengumpulan data. Organisasi harus mengumpulkan data terkait dengan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka. Data ini harus akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Yang tahap kedua, mengukur kinerja. Organisasi mengukur dampak mereka pada berbagai dimensi berkelanjutan. Ini melibatkan indikator seperti emisi karbon, kepuasan karyawan, dan kontribusi ke masyarakat. Tahap yang ketiga adalah menyusun laporan. Organisasi menyusun laporan berkelanjutan yang mencakup hasil dari pengukuran kinerja mereka. Laporan ini disusun sesuai dengan panduan dan standar pelaporan berkelanjutan. Tahap yang keempat, ada verifikasi dan validasi. Laporan berkelanjutan seringkali diperiksa oleh pihak ketiga untuk memastikan keakuratan dan keandalannya. Proses verifikasi adalah langkah penting untuk memastikan laporan dapat dipercaya. Materi selanjutnya, standar dan pedoman yang digunakan dalam pelaporan berkelanjutan. Yang pertama ada Global Reporting atau GRI. Adalah salah satu kerangka kerja pelaporan berkelanjutan yang paling dikenal dan digunakan di seluruh dunia. Menyediakan pedoman tentang bagaimana melaporkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi. Yang kedua ada ISO 26000. Adalah standar internasional untuk tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, memberikan panduan tentang praktik bisnis etis dan dampak sosial yang diharapkan dari perusahaan. Materi selanjutnya ada manfaat dan tantangan pelaporan berkelanjutan. Yang pertama, manfaat. Pelaporan berkelanjutan membantu meningkatkan transparansi, reputasi, dan kredibilitas perusahaan. Hal ini dapat menarik investasi sosial dan meningkatkan hubungan dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, ada tantangan. Tantangan termasuk kesulitan dalam mengukur dampak sosial dan lingkungan yang kompleks. Biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaporan dapat menjadi hambatan. Kesimpulan pada materi kali ini yaitu pelaporan berkelanjutan adalah alat penting untuk organisasi yang ingin menjalankan bisnis secara berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial. Dengan memahami konsep dasar, proses, standar, dan manfaatnya, perusahaan dapat menjalankan praktik yang lebih berkelanjutan dan transparan. Lebih dan kurangnya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.